sahbihi wala haula wala quwwata. Adab, masih dalam adab dalam mukhalatah, kumpul bersama masyarakat, bersosial. Wa minha an yasura auratil muslimina kullihim. Di antaranya yaitu menutup cacat atau kesalahan orang muslimin secara menyeluruh. Dalam hadis Nabi menyatakan man satara ala muslimin satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa orang yang menutup aib daripada orang muslim, maka aibnya akan ditutup di dunia maupun di akhirat. Hadis yang lain Nabi menyatakan la yasturu abdan illa satarallahu yaumil qiyamah. Tidak ada aib seseorang ditutupi di dunia kecuali aibnya akan ditutup nanti di hari kiamat. Di hari kiamat dibuka itu. Semua yang ada kita rahasiakan akan dibuka, disaksikan oleh para malaikat, para anbiya wal mursalin. Kalau itu ingin ditutup, jangan membuka-buka aib daripada kaum muslimin. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan la yaramru'um min akhi auratan fayasturuha alaihi illa dakhala jannah. Tidak ada seorang melihat aib daripada orang muslim kemudian ia tutupi kecuali akan menyebabkan dia masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang menerangkan tentang itu banyak sekali. Karena itu kita harus betul-betul berpikir untuk masa depan ya. Jangan kita jadikan satu hal yang cerdas kalau kita itu bisa meneliti seteliti mungkin orang lain, tapi kita tidak teliti dengan diri kita sendiri. Titik bisa kita pahami dari saudara kita daripada kekurangannya, tapi segede gajah kekurangan kita nggak melihat, buta dari itu semuanya. Karena itu awas, hati-hati. Allah menyatakan wala tajassasu wala yatab ba'dukum ba'dha. Jangan kamu mengkorek-korek mencari kesalahan daripada saudara kamu. Ya, kalau memang kelihatan kamu saksikan saudara kamu itu berbuat jahat, berbuat jelek, melakukan kemungkaran, maka kamu harus ingkar. Ingkar dengan perbuatan kalau mampu, kalau tidak ingkar dengan nasihat, ucapan, kalau tidak ya ingkar dengan hati minimal. Adapun mengorek-ngorek kesalahan orang itu sama dengan menjerumusuk mereka dalam perbuatan yang tidak benar. Karena itu Nabi menyatakan innaka ya ma'syara man amana bilisani wa lam yadkhul iman fi qalbih la taghtabul muslimin wa la tataba'u auratihim. Fa innahu man yattabba' aurata akhil muslim yattaba'illahu auratah wa man yattabi'illahu auratah yafdahu walau kana fi jawfi baitih. Na'udzubillah. Wahai orang yang beriman cukup dengan lisannya tapi tidak beriman tapi tidak masuk iman dalam hatinya. Berarti ini sifatnya orang munafik ini. Jangan kamu menghibah orang muslimin. Jangan kamu mengorek-ngorek kesalahan kaum muslimin. Waduh, dicari-cari. Kenapa dan kenapa. Maka sesungguhnya orang yang mencari aib atau kekurangan kaum muslimin, Allah akan buka aibnya nanti di hari kiamat. Dan siapa orang buka aibnya di kiamat, Allah akan Allah akan jadikan dia tadi itu tercemar. Tercemar namanya bukan hanya di hari kiamat, bahkan di dalam rumahnya sendiri. Dia akan tidak menjadi orang yang terhormat. Dibongkar semuanya nanti oleh Allah Ta'ala aib daripada keluarganya dia. Na'udzubillah. Karena itu jangan sampai kita menjadi orang yang demikian. Naam. Di antaranya yang harus kita perhatikan dalam hidup bermasyarakat, an yattaqiya mawadi'at tuham. Kalau tadi itu kamu mencari kesalahan orang, maka kamu harus bisa melindungi diri, jangan sampai kamu tadi itu dikoreksi sama orang. Karena itu jangan kamu tadi itu masuk ke tempat-tempat yang orang bisa suudzon dengan kamu. Jangan bersikap dengan
sikap yang menjadi orang yang akhirnya menyangka jelek kepada kamu. Berpakaian, berucap juga demikian. Nah, kenapa? Karena orang suudzon kepada kamu dan kamu menjadi sebabnya sama dengan pelakunya. Terjadinya misalnya perbuatan dosa karena sebab kamu, ya kamu harus menanggung dari kiamat, bertanggung jawab. Anak nggak zina tapi anak cuma menyediakan rumah untuk dibuat zina, ya sama aja dong. Anak nggak ngerasani sama orang, lah anak kok dirasani sama orang, anak kok diumpat sama orang, anak diribai sama orang. Ya kamu bersikap salah juga itu adalah merupakan satu kesalahan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan begini. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Jangan kamu caci orang yang tidak beribadah kepada Allah, yang menyembah kepada selain Allah. Akhirnya mereka menyembah kamu karena musuh kepada kamu tanpa pakai logika lagi. Ajak orang itu untuk berdialog secara logika, memahami secara ilmiah. Ketika kamu itu mencaci-caci, mereka akan balas dengan caci maki dan tidak ilmiah lagi jadinya. Tidak ilmiah lagi. Dalam hadis yang lain Nabi SAW pernah berkata begini, kaifa tarawna man yasubbu abawayh? Gimana pikiran kamu terhadap orang yang mencaci orang tuanya sendiri? Riwayat yang lain, minal kabair syatmur rajul walidayh. Termasuk bagian dosa besar adalah orang mencaci kedua orang tuanya. Maka Nabi tanya, wal yastumur rajul walidayh? Apakah ada orang yang mencaci orang tuanya ya Rasulullah, bapak dan ibunya? Karena ya. Yasubbu abar rajul fa yasubbu abah wa yasubbu ummah wa yasubbu ummah. Ada orang dicaci bapaknya, bapak kamu biadab itu dan ini. Akhirnya dia mencaci bapaknya kamu. Kamu menjadi sebab bapak kamu dicaci. Ya kamu sendiri nggak mencaci bapak kamu, tapi kamu menjadi sebab orang lain mencaci bapak kamu. Kamu caci ibunya dia, akhirnya dia mencaci ibu kamu. Jangan sampai itu terjadi. Karena itu ucapan perbuatan, kamu berdiri, ustadz berdiri di mukanya diskotik. Nanti akhirnya orang apa Ustaz Taufik ini? Kok ada di situ? Jangan-jangan sudah berubah. Pakaian levis lagi, pakai jaket lagi. Pelontos lagi misalnya, ya akhirnya orang akan sudah enggak, anda niat untuk menarik orang di situ, menasihati. Iya, tapi kamu sudah bersikap yang salah menyebabkan orang suudzon kepada kamu, gitu. Karena itu jangan terjadi, dan itu ketika itu sudah ada, maka kamu harus jelaskan. Sebagaimana Nabi SAW pernah berjalan dengan satu perempuan. Ada dua orang tadi itu, ada satu orang menyaksikan begitu, panggil, fulan, istriku Sofia. Kaget dia. Ya Rasulullah, fa inni lam akun adun fik. Aku enggak merasa perasaan menyangka kamu macam-macam ya Rasulullah. Iya paham. Tapi inna syaitana yajri min adam majrad dam. Aku paham. Tapi aku cuma ngingetin kamu karena setan itu mengalir dengan aliran darah pada tubuh manusia. Bisa-bisa nanti kamu dibuat begitu. Suudzon kepada Nabi, kufur hukumnya. Suudzon kepada Rasulullah SAW, kufur hukumnya. Masya Allah. Ini adalah satu bukti bahwa kita harus menjaga prasangka kaum muslimin, jangan sampai suudzon kepada kita dengan menghindar daripada tempat-tempat yang membuat kita disuudzoni, pakaian, ucapan, perbuatan yang juga kita bisa disuudzoni. Nah, ya salahnya dia suudzon kepada anak, salahnya dia juga di tempat yang bisa disuudzoni, bersikap yang bisa disuudzoni, itu juga salah itu. Di antaranya an yashfa'a li kulli man lahu hajah minal muslimin ila man indahu manzilah. Mengusahakan menyelesaikan hajat kaum muslimin. Kalau dia tidak mampu, dia usahakan kepada orang yang mampu.
Kalau dia tidak mampu, diusahakan untuk kepada orang yang mampu. Misal urusan surat menyurat, kamu nggak bisa. Ini orang perlu, karena ini orang akan didolimi. Usahakan kepada orang yang mampu untuk menyelesaikan itu. Untuk pengobatan juga demikian, usahakan kepada orang yang mampu. Begitulah yang terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi punya mengatakan, ini uta wa us'al, aku dikasih dan aku juga dimintai sama orang. Ya dikasih, ya juga banyak yang minta kepada Rasulullah SAW. Wa tutrab ilail hajah wa antum indi. Dan orang minta kepada aku hajatnya untuk diselesaikan. Nabi nggak pernah menolak. Dan kamu ada bersama aku hadir. Kamu menyaksikan itu semuanya. Fashfa'u tu'jaru. Ayo bantu supaya dapat pahala. Bahasanya gini, ojo budu-buduan kan itu. Ya. Datang kepada Nabi untuk hajatnya diselesaikan, kamu budu-buduan, seakan-akan nggak paham. Ayo bantu supaya dapat pahala kamu tadi itu. Wa yaqdillahu ala yaday nabihi ma'ahab. Begitulah akhirnya Allah Subhanahu wa taala banyak membereskan semua hajat orang yang punya hajat berkat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya mereka peduli, mengajak orang untuk peduli. Begitu seharusnya. Jangan nanti kalau sudah begitu, kalau kamu mampu selesaikan. Man qada hajat akhi fid dunya qadallahu hajatahu fil akhirah. Inti punya masalah besar loh nanti. Waktu sakaratul maut inti punya masalah. Inti punya hajat untuk kamu tadi itu diringankan. Ada di kubur kamu punya masalah, ada di mahsyar kamu punya masalah, banyak masalah. Gimana supaya kamu tadi itu bisa melewati itu masalah? Banyaklah kamu menyelesaikan masalahnya kaum muslimin. Bantu mereka untuk selesai hajat mereka, masalah mereka. Maka kamu akan diselesaikan masalah kamu dan hajat kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kadang-kadang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membantu. Sengaja Nabi SAW menunda untuk memberi kesempatan yang lainnya untuk membantu. Ishfa'u ilayya tu'jaru wa inni uridul amra fa uakhirhu kay tashfa'u ilayya fa tu'jaru. Aku kadang-kadang menunda satu perkara, sengaja aku tunda itu supaya kamu itu bisa membantu dan kamu dapat pahala. Artinya ambil kesempatan, bagi yang mampu ambil kesempatan. Misal ada satu orang programnya bagus dan itu ada manfaat kaum muslimin. Ambil kesempatan itu semuanya. Itu kesempatan kamu membantu. Bisa membantu 100%, bisa membantu 50%, bisa membantu 10%, bisa membantu 5%, bisa membantu 1%, bisa membantu. Itu semuanya supaya kamu dapat musyarakah dalam pahala. Berkongsi dalam mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Bukan hanya sekedar materi, bahkan nasihat, anjuran, bimbingan. Dan itulah terjadi ketika terjadi clash antara suami istri, antara Mughith dan istrinya. Ini Mughith sangat cinta sama istrinya. Nangis Mughith ini. Melihat Mughith itu Rasulullah nggak tega. Sampai Nabi menyatakan, ala ta'jab min syiddati hubbi Mughith li Barirah, istrinya namanya Barirah. Bukankah kamu melihat bagaimana sangat cintanya ini Mughith kepada istrinya Barirah. Wa syiddati bughdi Barirah Mughithan, tapi sebaliknya si Barirah benci sama si Mughith. Nak sama Mughith ini. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW ingin mendamaikan. Lau raja'tihi fa innahu abu waladiki. Bagaimana Nabi SAW menasihati. Barirah, kok seandainya mau kembali, kan itu juga ayahnya anak kamu. Itu kan juga bapaknya anak kamu. Nggak ngelihat anaknya kamu. Maka si Barirah tadi itu menyatakan, ya Rasulullah, atamuruni fa'af'al. Ini perintah wajib ya Rasulullah. Kalau perintah wajib aku laksanakan. Hala, bukan. Innama ana syafi', aku cuma membantu. Kalau itu membantu ya Rasulullah, ya aku ndak aja, kata dia. Tapi kalau itu perintah wajib, ya aku akan terima apapun. Insyaallah. Di antaranya ide bermasyarakat, hendaknya kita berusaha untuk hendaknya kita memulai memberikan salam sebelum kita berkalam. Ketemu orang muslim ini jangan langsung ngomong, salam dulu. Biasakan kamu tadi itu
memberikan salam. Ya. Malah dalam hadis man bada bil kalam qabla salam fala tujibhu hatta yabda bis salam. Siapa orang yang memulai sebelum kasih salam, nah kalau ketemu maka jangan kamu jawab sampai dia memberikan salam. Nah, ini sebetulnya kalam ini bukan khutbah, ini maksud ini. Ya, bukan khutbah tapi pertemuan. Pertemuan sebelum ngomong. Enggak ada masalah kalau khutbah. Tapi biasanya kalau dalam majelis kasih salam dulu, assalamualaikum gitu. Nah itu ada di majelis tadi itu. Siapa orang yang dia memulai berbicara sebelum dia tadi itu memberikan salam, jangan kamu jawab sampai dia memberikan salam. Artinya untuk mengingatkan dia, itu tuh bukan adab. Itu bukan adab. Jangan diganti halo atau yang lainnya, la assalamualaikum. Malah pernah Nabi SAW menyatakan assalamualaikum 10. Ada lagi kemudian adanya datang lagi assalamualaikum warahmatullah 20. Pahalanya 20 maksudnya. Ada yang ketiga datang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 30 kata Rasulullah. Sempurnakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh begitu. Masuk rumah juga demikian, masuk rumah orang, ya. Jangan langsung kamu tadi itu berbicara, tapi kasih salam. Idza dakhaltum buyutakum fasallimu ala ahliha fa inna syaitana idza salama ahadukum lam yadkhul baitah. Kalau masuk rumah, bahkan rumah kamu sendiri, ya, kamu tadi itu kasih salam. Kenapa? Setan nggak akan masuk kalau kamu itu mulai masuk rumah dengan memberikan salam kepada penghuninya. Alhasil salam ini hendaknya kamu laksanakan, ya. Dan itu akan menjadi sebab kaum muslimin saling menghormati satu sama lain, saling cinta satu sama lain. Dalam hadis Nabi SAW juga bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu." Demi yang jiwaku ada di kekuasaannya, kamu tidak masuk surga sehingga kamu menjadi orang beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kamu tidak menjadi orang beriman sehingga saling mencintai satu sama di antara kamu, sesama muslim. Gimana caranya untuk bisa saling mencintai? Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum? Maukah kamu aku beri satu tip, satu cara, satu perbuatan jika kamu lakukan maka kamu akan menjadi orang muslim yang saling cinta? Qalu bala ya Rasulullah. Ya apa ya Rasulullah? Ini merupakan satu syarat ini masuk surga, saling cinta sama muslim. Karena itu adalah melambangkan iman, dan iman itu adalah tiket untuk bisa masuk surga. Tiket untuk masuk surga. Apa ya Rasulullah yang bisa menjawabkan kita saling cinta? Afsyus salam bainakum, sebarkan salam. Ketemu kok melengos, sebarkan salam di antara kamu. Karena itu sesama muslim jangan sampai tidak memberikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal kita mendoakan loh itu supaya selamat saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu seharusnya. Naam. Kemudian usahakan bisa bersalaman. Bisa saling musafahah. Karena penting itu musafahah. Jangan dianggap orang yang salaman tadi itu adalah tidak ada pengaruhnya sama sekali. Dalam satu riwayat Nabi menyatakan ma min muslimaini yaltaqiyan fa yatasafahan illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Tidak ada dua orang Islam yang ketika saling bertemu kemudian saling berjabatan tangan maka akan diampuni dosanya sebelum mereka berpisah. Masyaallah. Tasafahu yadhhabu ghil bainakum. Salinglah kamu berjabatan tangan, karena berjabatan tangan itu akan menghilangkan rasa dendam di antara kamu, rasa benci di antara kamu. Innal muslimaini idzal taqaya fatasafaha tahatat dunubuhuma. Dua orang Islam jika saling bertemu kemudian saling saling berjabatan tangan akan lontrok dosanya, seperti lontroknya daun-daun dari pohon waktu musim gugur, waktu musim gugur.
Dan boleh bagi orang yang bisa diambil berkahnya dicium tangannya, nggak ada masalah. Karena itu pernah dilakukan oleh beberapa sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Boleh, karena melihat orang keunggulan orang tadi itu di sisi kedudukan orang itu di sisi Allah, itu dilakukan, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan ketika diminta, ya Rasulullah, izinkan aku untuk mencium tangan kamu. Bahkan ada riwayat mencium kaki kamu diizinkan sama Nabi SAW. Nah, orang itu ketika itu melihat mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, Anda Nabi? Iya. Apa buktinya? Ya, minta bukti apa? Itu pohon kurma suruh datang. Pohon kurma itu suruh datang. Kalau datang, kata Nabi, ya kamu Nabi. Panggil itu pohon kurma, gerak itu pohon kurma. Jebol itu pohon kurma, jalan menghadap Rasulullah SAW. Kemudian daun-daunnya tadi itu merendah kepada Nabi. Kaget itu Arabi. Si Arab ini kaget. Kemudian gimana? Suruh kembali lagi gitu. Kembali mundur itu sampai masuk lagi. Akhirnya dia menyatakan, izinkan aku sujud kepadamu. Gak boleh orang sujud kepada manusia. Gak boleh. Kalau begitu izinkan aku mencium tangan kamu. Diizini sama Rasulullah. Dari riwayat kaki kamu diizini sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagi orang yang sekiranya ada berkah orang tua, misalnya orang soleh, misalnya guru, nggak ada masalah untuk dicium tangannya. Karena itu juga ada ahadits yang menerangkan kebolehan untuk mencium tangan. Nah, masih ada beberapa ada di sini. Insyaallah akan kita teruskan untuk berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.